Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di tengah keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat yang begitu kaya. Keberagaman ini bukanlah penghalang melainkan sebuah kekuatan besar yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, untuk menjaga keharmonisan tersebut, tentu kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Keberagaman ini adalah anugerah yang menjadi ciri khas bangsa kita. Di dalamnya terdapat kekayaan nilai, tradisi, serta cara pandang yang berbeda, namun tetap berpadu dalam semangat persatuan. Maka dari itu, kita akan mendengarkan pandangan dari beberapa tokoh agama mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, saling menghormati, dan gotong royong dapat menjadi pedoman hidup bersama di tengah perbedaan. Semoga dari kita mendengarkan pandangan dari beberapa tokoh ini, kita bisa belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan peluang untuk saling mengenal dan memperkuat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Naswa Amira, mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf dengan NIM 250502009. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara bersama beberapa pemuka agama dari berbagai keyakinan, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Tujuan wawancara saya ini untuk mengetahui pandangan masing-masing agama tentang nilai-nilai kehidupan beragama dan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Melalui wawancara ini, semoga kita semua dapat memahami bahwa meskipun keyakinan kita berbeda, setiap agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan cinta kasih kepada sesama. Oke, langsung aja kita simak wawancaranya bersama para pemuka dari berbagai agama di Indonesia. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pandangan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Yasin, pemuka agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Naswa Amira. Pada pagi hari ini saya ingin berkesempatan untuk mewawancarai Ustadz Yasin. Dalam wawancara kali ini, kita akan berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila, khususnya tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Yasin. Semoga wawancara ini memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Oke, langsung ke Ustadz Yasin. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi wawasan kepada saya. Sebelum kita masuk, perkenalkan nama saya Naswa Amira. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf. Unis. Ya, Unis. Di sini saya membahas utama mengenai harmoni antara Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakatan dan bernegara. Sebelumnya, saya ingin mengenal lebih dekat tentang Ustadz sebagai narasumber. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang dan perjalanan di bidang keagamaan. Apa ya deh? Ya, baik ya. Saya Haji Muhammad Yasin, SPD. Kebetulan aktif di organisasi MUI Kecamatan Priuk, Majelis Ulama Kecamatan Priuk, sebagai sekretaris umum, dan juga di MWC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Priuk sebagai Khatib Suriah. Selain itu juga sebagai penyuluh agama Islam ya, yang bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Priuk. Selainnya taklim binaan-binaan di beberapa majelis taklim, di binaan dalam rangka untuk berbagi tentang ilmu agama. Itu ya. Yasin di Muhammad Yasin bin Dinudin,
Pendek. Mungkin itu juga jelas ya, dikit aja itu ya. Ya. Baik Ustaz, dengan demikian kita bisa lebih memahami konteks, pandangan, dan pengalaman Ustaz yang akan bisa menjadi dasar diskusi dalam menghadirkan harmoni kehidupan beragama yang berlandaskan Pancasila. Iya. Kita langsung ke pertanyaannya saja. Iya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ustaz melihat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang Ustaz anut? Oh iya. Pancasila kalau dihubungkan dengan agama ini sangat harmonis. Kenapa? Karena saling mendukung. Di antaranya ada Pancasila ini sangat mengakui dan menaungi keberagaman agama. Di antaranya kan banyak hal-hal yang selaras di dalam Pancasila dengan agama. Seperti di Pancasila itu kan ada sila pertama ketuhanan, di ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kan selaras, dimana agama juga kan sangat mengajarkan menjadi fondasi sebagai tauhid itu harus la ilaha illallah atau bertuhan gitu ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan yang Maha Esa ini kan yang Maha Esa. Jadi Pancasila ini mengakui ya, keberagaman agama. Jadi apapun agama di Indonesia itu bisa, dan itu diakui sama Pancasila selagi tidak keluar dari sila pertama. Yang keduanya memang ada nilai-nilai kemanusiaan. Agama juga kan sangat mengajarkan kemanusiaan, bagaimana kita bersikap sosial, kita hubungan kita ke masyarakat dan sebagainya. Itu sila kedua. Terus sila ketiganya kan itu persatuan Indonesia ya. Ini sangat selaras dengan agama. Agama itu kan ya, agama mana sih yang ada tujuan gak baik pasmu kan? Watasimu kalau Islam watasimu bihablillah. Jangan berpecah belah. Harus bersatu, kesatuan untuk sebuah kekuatan, apalagi dalam satu negara. Namun Pancasila itu bukan sebagai pengganti agama. Hanya fungsinya ini sebagai landasan berbangsa yang mana memang memuat nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam agama itu sangat balance sama selaras. Jadi menjamin kebebasan beragama di Indonesia khususnya. Mungkin itu hubungan Pancasila dengan agama. Jadi sangat harmonis, saling mendukung. Mungkin itu ya, hubungannya. Ya, apalagi nih? Ya. Dapatkah Ustaz memberikan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari? Oh, itu diantaranya adanya toleransi. Toleransi itu kan luar biasa ya. Artinya dalam agama Islam juga itu kan ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, lakum dinukum. Jadi artinya agamaku. Artinya berbeda keyakinan, tapi ketika beribadah itu masing-masing saling menghargai perbedaan agama, perbedaan keyakinan, kemudian tidak saling mengganggu ketika beribadah, sudah masing-masing. Nah ini kuatnya seperti itu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ini sangat selaras dengan agama. Agama juga kan Rasulullah sebagai Rasul Nabi sebagai rahmatan lil alamin kan. Jadi artinya memberikan rahmat. Nah, kalau kita hubungkan dengan Pancasila, nilai-nilai yang ada Pancasila ini sangat luar biasa. Artinya toleransi itu sangat kuat. Jadi silakan berbeda keyakinan, ya, mau siapa saja, mangga. Yang penting tidak menjadi satu yang timbul konflik dalam ajaran Pancasila. Kita pasti menghargai lah, menghormati, menghargai masing-masing untuk beribadah dan tidak saling mengganggu. Nah itulah nilai Pancasila. Agama juga, Islam juga mengajarkan seperti itu. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Nah itu mungkin ya di antara nilai-nilai yang positif ya dalam nilai-nilai Pancasila yang kalau kita kaitkan dengan agama. Biasa Indonesia ini, maka saya berbangga menjadi orang Indonesia. Walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, tapi
bernaung di satu Bhinneka Tunggal Ika. Ini karena kuatnya toleransi. Kalau nggak ada toleransi, maka nanti muncul tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga keutuhan Pancasila dengan hubungannya dengan agama sangat harmonis. Ini tantangan intoleransi. Intoleransi itu kan timbul konflik dan sebagainya, tidak saling menghargai. Ini tantangannya. Dan sebenarnya nggak diajarkan seperti itu. Yang negara yang berdasarkan Pancasila itu tidak diajarkan seperti itu. Sangat disayangkan dan sangat sebuah tantangan yang besar intoleransi itu. Ini satu tantangan ya buat kita semua. Jangan sampai terjadi intoleransi. Apalagi timbul konflik, perbedaan hanya gara-gara agama, sara, timbullah dan sebagainya. Nah, kedua tantangannya itu secara digital globalisasi ya. Artinya Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika yang mempertahankan budayanya. Tapi kadang-kadang ada budaya-budaya dari asing yang masuk, yang ingin sedikit-sedikit mengikis budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan Indonesia yang memang sudah bagus, toleransinya kuat dan sebagainya. Nah, dengan digital globalisasi, ancaman globalisasi nih ya, jadi mereka boleh masuk mengikis. Nah, itu sebuah tantangan buat kita semua. Mungkin ya itu diantaranya ya, rumit kaitan Pancasila dengan ajaran agama. Mungkin ketiga itu ya. Iya, pertanyaan terakhir. Oh, itu terakhir udah itu ya? Enggak, ini yang terakhir sekarang. Iya. Dalam praktik keberagamaan sehari-hari, menurut Ustadz, nilai-nilai Pancasila mana yang paling sering diuji dan bagaimana Ustadz mengatakan? Oh, ya itu tadi yang paling sangat kalau saat ini ya, ujian itu, yaitu ancaman globalisasi. Itu makanya pesan untuk anak-anak muda khususnya, jadi menjadilah anak-anak muda, generasi-generasi menjadi satu agen perubahan yang membawa yang baik atau yang positif. Jadi perubahan yang baik dan positif dan menggunakan digital itu untuk konten-konten dakwah, kebaikan-kebaikan ya, yang selaras dengan yang diajarkan dari buku-buku Pancasila dan dari nilai Pancasila dari agama. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi itu memang kalau zaman sekarang ya, ini ancaman globalisasi ini yang sangat berat. Kaitannya digital kan, yang sudah kadang-kadang racuni. Nah, ini harus menjadi PR buat kita semua, terutama generasi muda harus punya cita-cita, prinsip, dan harus punya tujuan ya, bahwasanya ini bukan hal yang mudah gitu. Artinya jadilah agent yang membawa perubahan yang baik, yang positif, dan menggunakan digital itu untuk kebaikan sesuai dengan nilai Pancasila. Seperti menyebarkan konten-konten ajakan kebaikan, jangan sampai ujaran kebencian dan sebagainya. Ini sangat, sekarang zaman digital itu ya, TikTok ada, FB ada, Instagram ada, terus apa yang sebagainya. Dan jangan sampai ini ujaran kebencian ini dimanfaatkan dengan ancaman globalisasi, diantaranya sudah menyerang, kemudian dengan digital ini berusaha sih. Maka jadilah generasi yang menjadi sebuah agen yang beriman positif dan mempertahankan dengan Pancasila dan agama. Jadi itu ya terakhirnya udah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa. Ya. Dan telah bersedia. Demikian wawancara kami bersama Ustadz Yasin. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, dan nasihat yang telah beliau berikan. Semoga wawancara ini memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya nilai toleransi, persaudaraan, dan kedamaian dalam ajaran Islam. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, narasumber selanjutnya yang akan diwawancarai oleh Bapak Gede
agama Hindu. Mengenai harmoni antara Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kami ingin mengenal lebih dekat tentang Bapak sebagai narasumber. Baik, Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dari perjalanan Bapak dalam bidang agama? baik. Nama saya Yudi Raka Subawa. Sejak muda saya memang senang berorganisasi, terlebih-lebih organisasi keagamaan. Saya adalah pendiri Satuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ketika mahasiswa. Sekarang umurnya udah 32 tahun organisasi itu, jadi organisasi nasional. Saya di sini pernah ya salah satunya ikut mendirikan pura ini. Kemudian ketiga saya mendirikan PHDI, kalau di Islam MUI-nya PHDI untuk Kota Tangerang Selatan. Saya juga pernah jadi wakil ketua PHDI Provinsi Banten. Saat ini saya aktif sebagai anggota Badan Musyawarah Banjar Kota Tangerang Selatan namanya. Banjar Tangerang Selatan, di mana pura ini ada. Oh, di sini ya? Ya, itu saya. Ya. Dengan demikian, kita bisa lebih memahami konteks pandangan dan pengalaman Bapak yang akan menjadi dasar diskusi dalam menghadirkan harmoni kehidupan beragama yang berlandaskan Pancasila. Ya. Kita lanjut ke pertanyaannya ya Bapak. Baik. Pertanyaan pertama akan dibacakan rekan saya. Siapa namanya? Oh iya, perkenalan dulu ya Bapak ya. Saya Najwa Queen Amira. Najwa. Saya Naswa Amira. Najwa dan Najwa. Ya, beda aja namanya. Iya. Baik, oke, Baik, Bapak, Najwa. saya ingin membacakan pertanyaan yang pertama. Baik. Ya. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang Bapak anut sekarang? Ya, nilai-nilai Pancasila tentu sangat sejalan dengan ajaran agama Hindu dalam hal ini ya. Terlebih-lebih di situ ada disebut Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kami memang untuk semua nilai-nilai, semua sila-sila di Pancasila itu memang sesuai dengan apa ajaran Hindu sebagainya. Baik. Ya. Oke, yang pertanyaan kedua, Ya. dapatkah Bapak memberikan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan beragama sehari-hari Bapak? Ya, tentu prakteknya tidak usah jauh-jauh, mulai antara orang tua dan anak saja. Ya, hari ini saja saya memotivasi seorang anak untuk mengantarkan orang tuanya, ya, yang sedang sakit glaukoma untuk terapi. Jadi saya menyemangati anaknya untuk membantu orang tua. Itu contohnya. Itu kan sehari-hari ya. Iya. Gitu. Oke, baik Bapak. Yang selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya saya yang bacakan ya Bapak ya. Ya, itu. Pertanyaan selanjutnya, dalam praktik keberagamaan sehari-hari, menurut Bapak nilai-nilai Pancasila mana yang paling sering diuji dan bagaimana Bapak menanganinya? Yang paling sering diuji adalah sila keempat. Menurut saya ya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena Seringkali orang egoistis, ya, hanya merasa dirinya yang paling benar, iya, orang lain salah. Ya, padahal ini adalah justru yang sangat penting. Ketika orang lain harus memahami dirinya sendiri, tetapi jangan merasa benar dan mencoba memahami orang lain, ya. Jangan merasa orang lain tidak ada apa-apanya. Maka dengan demikian, pada akhirnya dua orang itu atau dua kelompok tersebut bisa saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan seperti Bhinneka Tunggal Ika dan Mana Dharma Manggala. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika kan berasal dari Sutasoma Pupuh 159 bait kelima Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana dan Manggala ada panjangannya sebenarnya. Ya, itu kan salah satu Wedanga atau kitab suci Hindu karangan Sutasoma. Wedanga itu adalah turunan dari Weda sendiri, terinspirasi dari Weda dan jadilah karya sastra. Itu Wedanga. Itu yang menjadi panutan kita di Nusantara, salah satunya yang pada akhirnya dituliskan dalam tagline Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Sejarahnya panjang. Dulu memang terjadi konflik, tapi dengan adanya itu kita menjadi satu. Dan kita terus pakai sampai sekarang.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan perubahan sosial, bagaimana generasi muda sebaiknya dibekali agar mampu menjaga dan mengembangkan harmoni keberagamaan tanpa mengorbankan identitas budaya dan agama mereka? Pertama dari sisi agama dulu nih. Ya, agama masing-masing harus mempelajarinya agama sebaik-baiknya. Agama masing-masing, Hindu mempelajari Islam, Kristen pelajari. Karena hakikatnya semua agama itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang kebajikan, untuk kasih sayang, tidak saling menyakiti, ya, untuk menggalang kedamaian. Rasanya tidak ada satupun agama yang mengingkari hal itu. Kalau ada yang mengingkari hal itu, agama itu sesungguhnya dipertanyakan. Iya. Begitu kan sebenarnya. Itu dulu agama. Kemudian budaya. Karena agama ini roh sebenarnya. Kemudian budaya itu kan bisa dikatakan lokal genius. Saya orang Bali, kamu orang Jawa, kamu orang Sunda, orang Sulawesi, itu mungkin Cina juga. Itu seringkali berbeda-beda. Itu kan turun-temurun ya. Budaya itu kan memang tradisi yang diteruskan, yang pada akhirnya menjadi kebiasaan. Budaya itu kan kebiasaan hidup. Dan itu norma-norma yang baik yang membuat kita pada akhirnya eksis menjadi sebuah kelompok, sebuah bangsa. Nah, kita pun demikian. Nah, ketika kita mempelajari dan menyadari agama dan budaya tersebut, maka kita akan menjadi sebuah bangsa yang sangat kuat. Karena apa? Karena ya, kita sudah sangat tangguh, sudah sangat paham, sangat menyadari bahwa agama itu sebagai way of life. Jadi untuk way of life itu artinya jalan hidup kan, jalan survive. Nah, artinya secara global kalau way of life ini kita terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita survive, tidak saling mematikan, tapi survive bersama-sama. Ya. Iya. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Bapak menginspirasi umat agar tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila, tapi benar-benar menghidupinya dalam tindakan nyata sehari-hari? Ya, tentu memang pertama diskusi seperti ini menjadi penting. Ya, membaca itu bagus ya. Jadi saya memotivasi adik-adik, anak-anak untuk jangan berhenti untuk meningkatkan literasinya. Artinya belajar, membaca, boleh web medsos boleh, tapi buku juga kalau bisa harus, apalagi kitab suci. Nah, apalagi kitab suci. Tetapi tidak berhenti di situ. Coba supaya pada akhirnya kita tidak hanya menganggap tidak salah tafsir, karena kan kapasitas orang beda-beda kan. Kapasitas orang, kita merasa begitu ketemu ayat atau sloka yang menyenangkan dirinya, langsung inilah dianggap kebenaran dan harus dilakukan. Harusnya tidak, kita menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tadi, dengan budaya. Jadi kita beragama itu bukan agama yang eksklusif. Eksklusif itu cenderung egois, cenderung saya yang the best gitu ya. Tapi harus menjadi agama yang inklusif, manusia yang beragama yang beragamanya inklusif. Tadi yang tetap ada rambu-rambunya. Ini sesungguhnya dampaknya, kalau saya terapkan dampaknya ini benar-benar membela kebenaran, membela kebajikan atau enggak, membela kedamaian atau enggak. Ini merusak kedamaian di antara kita, merusak kasih sayang di antara kita apa enggak? Harusnya selalu bersikap seperti itu. Nah, memang perlu diskusi, perlu praktek-praktek kecil apapun itu. Misalnya kalau di Pura ini, misalnya kalau ada Ramadan bagi takjil lah, sesuatu yang sangat sederhana, tapi kita bisa berinteraksi di situ dengan sesama. Ya mungkin tidak harus beda agama, sesungguhnya kan tukang ojek yang lewat belum tentu agama Islam ambil takjil, tapi ada substansinya adalah berbaginya, bukan Islam non Islam, bukan Hindu non Hindu, bukan itu, tetapi berbagi kepada sesama. Itu yang sederhana. Ya, itu yang namanya menghidupi dalam kegiatan hidup dalam keadaan sehari-hari. Ajaran tidak sekedar ajaran yang letterless,
ya, tapi ajaran yang inklusif. Gitu. Narasumber selanjutnya yaitu Ibu Ari, pemuka agama Kristen. Kebencian. Nah, kita menyadari bahwa setiap orang itu dijalan untuk berbeda. Nah, kita hormati perbedaan itu, kita saling memahami dan saling berusaha untuk berrukun. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Ibu Ari apa saja tantangan dalam menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika? Ya. Bhinneka Tunggal itu sebenarnya bagus ya, tapi kadang ada beberapa tantangan untuk menerapkan dalam hidup sehari-hari. Mungkin ada kayak aliran-aliran tertentu yang radikal yang pengen menghapus perbedaan itu, sehingga dia memaksakan diri untuk semua harus ikut aliran tertentu. Nah, itu yang tantangan semuanya dan mungkin bisa menjadikan sebagai bibit-bibit permusuhan dan kecemasan menjadi akan ada bentrok sana sini, dan itu tantangan tersendiri untuk kita hadapi dan kita selesaikan supaya tidak terjadi permusuhan untuk kebinekaan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, pesan apa yang ingin Ibu Ari sampaikan kepada generasi muda agar tetap menjaga persatuan dalam keberagaman? Oh ya, saya pesan kepada generasi muda saat ini bahwa antar umat agama itu perlu kita jaga. Dari dulu kan memang negara kita itu negara plural dan sudah diatur di Pancasila bahwa setiap umat agama itu masalah itu berhak untuk memilih. Nah, saling menghormatilah, jangan saling memaksakan kehendak, khususnya untuk agama-agama lainnya, dan saling rukunlah. Jadi dulu saya masa kecil itu sangat-sangat agak berbeda dengan zaman sekarang, mungkin beralihnya zamannya. Jadi pas saya kecil dulu itu toleransi sangat tinggi sekali. Jadi saya dulu besar di Jogja itu kalau sama sesama itu antar umat beragama itu saling nggak ada jarak gitu lah. Pokoknya semuanya jaga rukun, nggak ada kotak-kotak. Kamu agamanya A, kamu agama B-nya, terus saya menjaga jarak, terus jadi kayak ada pemisahan kelas gitu ya, yang menjadikan kita kayak jadi kok jadi begini ya. Jadi dulu sangat rukun sekali. Jadi ya kita harapkan sih ya perbedaan-perbedaan dan kotak-kotak itu dan image sama agama-agama yang berbeda itu jangan negatif. Jadi berbaulah satu, kita percaya bahwa nanti negara ini dengan bersatu dan tidak memandang perbedaan antar agama itu akan tumbuh kuat dan hebat. Selanjutnya, bagaimana Ibu Ari memandang hubungan antara Pancasila dengan ajaran agama? Ya, Pancasila dan agama itu sebenarnya korelasinya tinggi ya, bahwa di kehidupan beragama itu Pancasila sudah menaunginya, yaitu terutama sila ke-1 ya, Tuhan Yang Maha Esa. Dan di dalam Pancasila itu juga ada diatur dalam Undang-Undang 45 bahwa setiap yang tadi dikatakan masyarakat tuh berhak memilih agama masing-masing. Dan Pancasila mengatur kehidupan kita supaya terukun antara umat beragama, dan itu relasinya ada Pancasila sama agama. Oke, pertanyaan terakhir, dapatkah Ibu Ari memberikan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan beragama sehari-hari? Nilai Pancasila ya, Pancasila itu kehidupan bersama, kayak agama kami itu mengajarkan mungkin Putri ke-1 dulu ya, Ketuhanan Yang Maha Esa, itu bahwa karena kami menyadari di Indonesia itu banyak agama dan agama kita mengajarkan kasih sayang, ya kita menyayangi agama yang lain, ya membeda-bedakan. Kalau memang
itu perlu pertolongan atau bantuan dari kami, ya kami tertolong, nggak memandang itu agama apa. Itu terus yang kedua, kami juga kalau tetangga agama lain kayak depan kami kan ada masjid itu ya. Kalau biasanya di sini saya kan aktif di komisi ibu-ibu ya. Nah, kami sering masak di hari bulan puasa itu, memberikan takjil pas saat mau buka puasa di masjid depan sama di belakang. Kita ramai masak-masak. Biasanya kita kalau sama masjid depan sama belakang, kira-kira sore ini sudah ada yang memasukkan konsumsi belum, supaya nanti nggak double kan. Terus dia kasih list, oh ini Bu yang belum di hari ini belum ada yang mau ngasih monitor gitu ya. Nah nanti kita catat di bulan itu tanggal berapa aja, kita ramai masak yang biasanya untuk takjil-takjil seperti itu. Terus kalau perikemanusiaan yang nilai kedua tentang perikemanusiaan yang ada dan beradab, ya kita sebagai umat beragama berperi kemanusiaan ya, nggak semena-mena sama orang. Tutur kata kita ya dijaga, terutama lidah itu kan kecil ya, tapi kalau kita semena-mena mengucapkan itu yang kecil ini kadang bisa besar, menumbuhkan kebencian, menusuk hati, terus dan dendam. Itu kemanusiaan. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia, ya kita menyadari bahwa kita harus bersatu, nggak boleh menjelekkan agama, menghina ajarannya, terus mengganggu tata ibadahnya. Nah itu terus kerajaan yang dipimpin oleh hikmat. Nah itu mungkin hubungan dengan pemerintah, ya kita support ke pemerintah yang ada saat ini. Terus kita berkeyakinan bahwa pemerintah yang ada pas kita hidup itu udah utusan yang kuasa, ya kita hormati, kita junjung tinggi, nggak boleh menjelek-jelekan pemerintah semena-mena juga. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya kita berusaha hidup adil sesuai ajaran kita, seadil-adilnya sama tetangga, sama kiri kanan kita, sama dimanapun kita berada, kita harus adil. Kalau memang salah ya karena salah, kalau yang benar karena Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang Ibu Ari telah sampaikan kepada saya. Kami sangat senang bisa belajar tentang pentingnya Pancasila, ajaran agama dan kerukunan antar umat beragama. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kami dan teman-teman untuk terus menjaga persatuan dan toleransi di tengah perbedaan. Sekali lagi Ibu Ari, terima kasih. Selalu diberi kesehatan dan keberkahan. ya, terima kasih banyak. Semoga sukses buat adik-adiknya ya, dan skripsinya. Apa skripsi? Kita masih semester 1 Ibu. Buat laporan. Tugas UTS Pendidikan Pancasila. Oh ya, semoga Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan kita bersama ya. Ya, semuanya sukses selalu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya narasumber yang akan dibawakan oleh Romani, pemuka agama Buddha. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi wawasan kepada kita. Pada kesempatan ini kami berdua ingin mewawancarai Ibu. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai harmoni antara Pancasila dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kami ingin mengenal lebih dekat profil Ibu sebagai Ibu. Saya Ramani Pandita Rida Melani, yaitu salah satu karyawan yang ada dan bertugas di wihara ini untuk pelayanan umat yang selama ini kita berjalani. Baik Ibu, Ramani Pandita, jadi kalau di Muslim mungkin Ustazah. Oh Ustazah, jadi Ramani itu seperti Gelar Ustazah-gelarnya keharyawanan. Kalau yang laki-laki Romo, kalau yang wanita Ramani. Oke. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dan perjalanan Ibu saat ini? Ya, saya lahir di keluarga Buddhis dan saya mengenal
kegiatan remaja Buddhis, kemudian di jenjang kedewasaan, dan akhirnya ketika saya sudah menikah saya menjalani hidup sebagai seorang rohaniawan. Sebelumnya saya juga sudah melakukan kegiatan pelayanan kemanusiaan dalam bentuk pembabaran dhamma ke wilayah-wilayah di seluruh Tangerang kota dan kabupaten, dan juga beberapa tempat lain seperti Kepulauan Kalimantan, Kepulauan Lombok gitu ya. Jadi memang latar belakang saya sejak kecil saya sekolah minggu, terus dewasa aktif di keagamaan juga. Setelah itu latar belakang pendidikannya juga di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Jadi ya sinergi dengan pengalaman dan pendidikan itu ya menggunakan pelayanan di jalan dhamma seperti itu. Baik, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama 4 pemuka agama, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila sejalan dengan ajaran setiap agama dan menjadi dasar penting dalam menjaga kerukunan umat. Para tokoh sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, keadilan, dan persaudaraan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menekankan pentingnya dialog dan saling menghargai untuk memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Bagi generasi muda, pesan yang disampaikan adalah agar selalu menjaga toleransi dan menghormati keberagamaan demi terwujudnya kehidupan yang damai dan harmonis.